Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pada kesempatan di petang hari ini menjelang atau sore hari ini menjelang waktu berbuka. Pada hari Senin giliran kita membahas kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang awam, yang berhubungan dengan seorang yang bukan mujtahid, yang mana hal ini sangat dibutuhkan untuk kita semua karena mayoritas kaum muslimin adalah bukan mujtahid alias orang awam. Maka perlu kita mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kita semua, hal-hal yang perlu untuk kita mengerti agar ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan agama kita bisa bersikap dengan benar, bisa bersikap sesuai dengan arahan yang dituntunkan oleh para ulama. Masih kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'ad Ibn Nasir Ibn Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizallahu taala, yang mana pada pembahasan terakhir kita masuk kemarin ke pembahasan adab orang awam bersama mufti, ya. Adabul ami ma'al mufti. Adab orang awam dengan mufti, dengan seorang mujtahid, dengan seorang ahli ilmu, ya. Maksudnya bagaimana adab yang harus dimiliki oleh seorang awam ketika menghadapi seorang mufti. Kemarin sudah dibahas sebagian, tapi ada sebagian yang belum kita jelaskan. Thayyib. Kita ulangi sedikit beberapa yang kemarin sudah disampaikan. Jadi, hunaka adadun minas sifat allati yanbaghi bil ami at-tahalli biha. Ada beberapa sifat, ada beberapa karakter yang harus dimiliki atau yang harus dipakai seorang awam. Seorang awam harus berhias dengan sifat-sifat ini ketika menghadapi mujtahid, ketika menghadapi mufti. Min abroziha mayati, beberapa sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang awam di hadapan mufti adalah yang pertama, an yahfadhu janibal adab ma'al mufti. Yang pertama, hendaknya dia menjaga adabnya, tata keramanya, sopan santunnya hendaknya dia jaga ketika berhadapan dengan seorang ahli ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, an yujillal alima wa yarfa' manzilatahu. Selain menjaga adab, juga kita harus memuliakan, memuliakan para ahli ilmu, terutama di sini mufti, mujtahid, mengangkat derajatnya, memposisikan mereka pada posisi yang sepantasnya. Fala yaf'alul ami ma'al mufti ma jarat adatul awam. Maka tidak boleh seorang yang awam bersikap atau berkelakuan dengan mufti sebagaimana kelakuan orang awam dengan yang semisal dengan mereka. Alias harus ada perbedaan, Ka'ima'ihi biyadihi fi wajihi, seperti tunjuk-tunjuk di muka, tunjuk-tunjuk di muka mufti, tunjuk-tunjuk di muka alim ulama, ini tidak diperkenankan. Termasuk adab-adab yang lain sebagaimana saya sampaikan kemarin, misalnya seorang ada yang butuh jawaban dari permasalahan agama yang dia hadapi, dia bertanya kepada ustadz misalnya, bertanya pada Ustadz Firanda misalnya, atau ustadz-ustadz yang lain yang memang sudah berkompeten, Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim dan yang lainnya yang memang sudah punya kapasitas mumpuni dalam memecahkan permasalahan-permasalahan agama, maka hendaknya dengan adab, ucapkan salam, kemudian menyapa dengan baik, mendoakan kebaikan, kemudian baru pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan tidak boleh maksa, tidak boleh juga kemudian nanti sore harus dijawab dan seterusnya. Ini tidak bagus, Hendaknya ada adab yang hendak dijaga.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah an la yas'alal mufti hala kaunil mufti fi halil dajrin au hammin au ghadabin au nahwi dzalik. Hendaknya seseorang awam atau orang awam yang bukan mujtahid ketika dia mendapati masalah agama, pengen bertanya kepada mufti, pengen bertanya kepada orang yang akan memberikan fatwa, hendaknya melihat kondisi si mufti. Hendaknya melihat kondisi si alim ulama ini. Ketika alim ulama ini atau mujtahid ini dalam kondisi dia galau, ada permasalahan keluarga, atau dia sedang ditimpa kesedihan, dia sedang ada masalah, dia murka, dia marah, maka dalam kondisi ini jangan kita bertanya, jangan kita bertanya. Diamkan dulu sampai kondisi emosinya mereda, sampai kondisi ekonomi emosinya stabil, baru kita tanya, Karena permasalahan emosi seseorang akan mempengaruhi nanti jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Dan itu ada hadisnya, Nabi SAW mengatakan kurang lebih maknanya, dalam satu hadis bahwa Nabi mengatakan la yaqdiyanna al-qadhi al-hukma baina itsnain wa huwa ghadban. Seorang qadhi tidak boleh memutuskan hukuman atau perkara di antara dua orang yang berseteru ketika dia dalam kondisi marah, murka. Au kama qala Nabi SAW. Kemudian para ulama mengkiaskan, para ulama juga menganalogikan dalam kondisi yang lain. Kondisi seorang qadhi dalam kondisi marah ini mempengaruhi kejernihan berpikir dia. Maka nanti setiap hal yang juga mempengaruhi kejernihan berpikir seorang mufti, dalam kondisi itu kita tidak boleh tanya sementara. Dalam kondisi dia lapar misalnya, belum makan misalnya, itu nanti berpengaruh. Dalam kondisi dia ada masalah dengan istrinya, dalam kondisi dia ada yang lain sebagainya yang mempengaruhi kondisi emosi seorang mufti. Maka ditunggu sampai dia kondisi normal baru kita bertanya. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, dzakara ba'dul ulama annahu la yanbaghi lil 'ami su'alul 'alim an dalili fatwah fi nafsi majlisil fatwa. Li'alla yakuna dzalika 'adamu thiqatin biqaulihi bainama asy-syari' qad amarahu bisu'alihi wal 'amal biqaulihi. Wa li'anna al-'ami qad la yafhamu ad-dalil aw wajhal istidlal bihi. Adab yang keempat adalah sebagian ulama menyebutkan tidak selayaknya bagi orang awam. Tidak selayaknya bagi orang awam ketika dia bertanya kepada ulama, ketika dia bertanya kepada mufti, kemudian menanyakan dalilnya apa. Misalnya bertanya pada ulama, ini hukumnya gimana? Ulamanya bilang ini mubah, ini haram, ini makruh gitu. Sebagian ulama menyebutkan ketika bertanya pada mufti hukumnya apa, maka tidak boleh tanya dalilnya apa. Tidak boleh tanya di majelis fatwa tadi. Sudah dijawab kemudian dia dredel, dalilnya apa gitu. Tidak boleh. Alasannya apa? Li'alla yakuna dzalika 'adamu thiqah biqaulihi, agar tidak terkesan si awam ini seakan-akan tidak percaya dengan alim. Kesannya ngapusi gitu. Wah, jenengan kok bilang kayak gini? Saya tidak percaya, dalilnya apa? Tidak usah seperti itu. Karena hukum asalnya kita mempercayai ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita percaya bahwa ulama itu orang yang paling takut dengan Allah, maka tidak mungkin dia berdusta. Hukum asalnya gitu, kecuali ada dalil yang menjelaskan dia berdusta. Tapi kalau kita pengen meminta fatwa, cukup tanya hukumnya apa, tidak usah tanya dalilnya. Ini bagi orang awam. Alasan pertama itu, agar apa? Agar seakan-akan tidak mengesankan bahwa si awam itu nggak percaya dengan muftinya. Karena ulama itu orang yang paling takut dengan Allah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Semakin orang berilmu agamanya tinggi, maka semakin takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga menjadi adab bagi kita semua, ketika kita mendapati suatu pendapat agama, ada satu pendapat agama yang dipegang oleh ulama tertentu misalnya. Ternyata
pendapat dari ulama itu berbeda dengan apa yang kita yakini. Oh, kita ngikut ulama yang ini gitu. Kita ikut ulama yang ini. Adapun ulama yang lain pendapatnya beda. Itu tidak boleh kita bermudah-mudahan, oh yang itu ulamanya nggak punya dalil. Itu namanya suudzon dengan ulama. Beradab buruk dengan ulama. Caranya nggak seperti itu. Ya, caranya tidak seperti itu. Tidaklah ada ulama ngomong dalam suatu permasalahan pasti ada dalil yang dia punya. Gitu. Terlepas dari dalil dia akhirnya lemah, atau dalil dia sahih tapi sisi pendalilannya lemah, pasti dia punya dalil. Gitu. Tidak boleh kita memvonis, oh itu tidak punya dalil. Pasti punya dalil. Ya. Terlepas mungkin ternyata dalil yang dia pakai lemah menurut penelitian setelahnya. Tapi bisa jadi ulama itu dulu di zaman dia, dalil yang dia dapat dia anggap dia sahih. Gitu. Dan itu banyak contohnya ya, sampel-sampelnya di masa lampau. Ya. Karena tidak mungkin para ulama itu mengamalkan suatu pendapat agama dengan hawa nafsu, itu tidak mungkin. Pasti dia punya dalil yang dia anggap dalilnya sahih. Ternyata mungkin setelah masa yang akan datang diteliti dalilnya lemah misalnya. Nah, yang dulu dianggap sahih karena mungkin keterbatasan ilmu. Bisa jadi dia ulama yang tinggal di tempat yang jauh gitu kan. Hadis tidak sampai kepada dia, atau hadis sampai kepada dia tapi hadisnya yang dhaif sehingga dia berpegang dengan itu. Tapi dia pasti punya dalil. Tidak mungkin dia kemudian berdalil atau tidak mungkin dia beramal tanpa dalil, itu tidak mungkin. Itu suudzon kita. Sebagian dari kita kadang bermudah-mudahan seperti itu. Itu tidak boleh. Itu namanya adab yang buruk kepada ulama. Ya, ulama itu tidak akan beramal kecuali dia punya dalilnya. Terlepas nanti diteliti ternyata dalilnya lemah atau bisa jadi secara pendalilannya keliru. Tapi tidak boleh kita mengatakan dia nggak punya dalil. Itu kurang tepat. Jadi saya ulangi, adab yang keempat, orang awam ketika bertanya hukum kepada mufti, dia tidak usah bertanya dalilnya apa. Cukup ya. Cukup matengannya jawabannya, oh ini haram, ini mubah, itu sudah cukup. Kenapa? Karena dia tanya secara langsung di tengah majelis, dia tanya fatwa, maka itu kesannya seakan-akan nggak percaya dengan ulama itu. Gitu. Tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Padahal ulama itu tidak akan mengucapkan suatu perkataan kecuali pasti didasari dengan rasa takut ada dalilnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'anna al-'ami qad la yafham ad-dalil aw wajhal istidlal. Alasan kedua, orang awam ketika dia tanya hukum permasalahan dijawab, kemudian dia ngeyel dalilnya apa, bisa jadi disampaikan sama ulama tersebut dia nggak paham akhirnya. Atau dia paham dalilnya tapi cara pendalilannya seperti apa dia nggak paham. Maka cukup. Makanya di sini ada pembahasan nanti dalam usul fikih itu ada bab ijtihad dan taklid. Taklid itu apa? Taklid itu ya perintah untuk kita, orang-orang awam itu tanya aja pada ulama tentang hukumnya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu hukumnya, permasalahan yang kalian hadapi. Ya. Dan terkadang tadi misalnya kita tanya hukum ini, dalilnya apa, kita kadang nggak paham. Kita kadang nggak paham sisi pendalilnya gimana, atau dalilnya bagaimana. Ya. Simbah-simbah jualan kacang mendapati satu masalah, ya, simbah-simbah yang tiap hari di pasar, atau mungkin orang awam biasa yang tiap hari mungkin dia jualan di pinggir jalan, jualan angkringan, jualan yang lain, jualan buah dan yang lain, mungkin mempelajari ilmu agama aja mungkin jarang-jarang, dia tanya pada ulama kemudian dijawab hukumnya ini, kemudian harus tanya dalil. Nah, dia nggak paham, belum tentu dia paham. Ya. Misalnya dia tanya kepada ulama mazhab Syafi'i. Orang tidak pernah belajar agama atau sedikit sekali, orang awam dia tanya bagaimana hukum kotoran hewan najis enggak? Kotoran hewan, kotoran ayam misalnya, kotoran ayam atau kotoran kambing hukumnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i dihukum itu najis. Cukup dijawab saja itu najis. Kalau ditanya dalilnya apa? Ini dijawab bingung. Misalnya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kotoran seluruh hewan itu najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW melewati suatu kuburan, 2 kuburan.
Karena Nabi SAW marra biqabrain. Dahulu Nabi SAW berjalan melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa penghuni 2 kubur itu yu'adzabani. Mereka sedang diazab. Salah satunya diazab kenapa? Fakana yamshi bin namimah. Salah satunya diazab karena dulu ketika masih hidup dia sering namimah, ngadu domba saudaranya. Adapun yang kedua, fakana la yastabri'u minal baul. Adapun yang kedua diazab, azab kubur karena dulu ketika masih hidup dia tidak bersuci dengan sempurna setelah buang air kecil. Mbah, gini Mbah. Jadi Nabi ngendika bahwa yang satu la yastabri'u minal baul. Yang satu diazab karena dahulu ketika masih hidup dia tidak bersuci secara sempurna setelah buang air kecil. Gini Mbah. Nabi ngendika al-baul niku pakai alif lam. Alif lam niku alif lam istighraq namanya. Alif lam yang menunjukkan keumuman. Paham mboten, Mbah? Jadi al-baul niku dalam bahasa Arab, alif lam niku alif lam istighraqiyah alias alif lam yang menunjukkan makna keumuman gitu. Berarti nek Kanjeng Nabi ngendika al-baul ini umum, berarti semua air pipis entah dari manusia, entah dari hewan semua najis gitu. Kemudian misalnya, kan itu kan air pipisnya yang disebutkan manusia. Dijawab lagi, kalau air pipis manusia saja dikatakan najis, apalagi hewan. Kenapa? Karena manusia lebih mulia daripada hewan. Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak Adam, yaitu manusia. Manusia lebih mulia daripada hewan. Ini pakai apa? Namanya pakai mafhum muwafaqah atau qiyas aula. Ini Mbah, ini dalilnya mafhum muwafaqah atau qiyas aula. Kenapa? Karena kalau pipisnya manusia saja tidak dibersihkan menyebabkan orang tersebut diazab karena najis, apalagi dan manusia itu dimuliakan, apalagi hewan yang statusnya lebih hina daripada manusia. Kira-kira kalau tiap hari dia jualan kacang pinggir jalan dijelasin gitu, bingung enggak? Ini loh, Mbah, dalilnya ini. Ya, Nabi lewat di satu kuburan. Sisi pendalilnya gini. Ya, al-baul itu air kencing itu alif lam. Alif lamnya itu alif lam istighraqiyah. Menunjukkan makna umum, ya. Sih bingung. Maka orang awam tidak perlu bertanya dalilnya. Ya, tidak perlu bertanya dalilnya. Cukup jawaban matang dari mufti itu sudah cukup bagi dia. Nggak usah tanya. Ya, karena kalau dia tanya, bisa aja dia bingung. Dalilnya kok gini. Cara memahaminya gimana? Dijelaskan sisi pendalilannya pun juga kadang bingung, nggak paham. Maka tidak ada faedah. Cukup bagi orang awam, faedahnya adalah dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya melalui perantara siapa? Melalui perantara mufti, mujtahid. Dan itu kewajiban untuk dia. Cukup bertanya kepada ahli ilmu. Kalau dia mau bertanya tentang dalilnya, menurut sebagian ulama boleh. Tapi ini mungkin levelnya beda. Yajuzulil wakila yajuzulil ami bila karahah an yas'alal alim an dalili fatwah idza kana mustarsyidan. Ada pendapat yang lain mengatakan boleh sih ya, orang awam boleh aja bertanya kepada ulama yang ditanya hukumnya tentang dalil dari fatwa itu. Jika niatnya untuk istirsyad, yaitu minta diajarin. Ini mungkin levelnya adalah orang penuntut ilmu gitu. Dia mulai levelnya pengen juga belajar. Kenapa kok hukumnya ini, dalilnya apa? Ini tidak apa-apa. Idza kana mustarsyidan ghairu muta'annid, bukan dalam rangka ingin ngeyel, untuk rangka mendebat. Ini boleh. Tapi kemudian ya diberi jelasan lagi, wa yujibuhul alim idza kanat dalilu qat'iyan tashtarikul adhan fi fahmihi. Para ulama memberikan penjelasan tambahan. Si ulama tadi memberikan jawaban atas pertanyaan, boleh juga dia menjawab dalilnya apa jika dalilnya adalah dalil yang qat'i, ya. Jika dalilnya adalah dalil yang qat'i, bukan dalil yang zonni. Ini mumet lagi nih. Dalil qat'i itu adalah dalil yang kekuatan argumentatifnya itu bersifat pasti dan meyakinkan. Jadi dalil itu ada dua. Ada qat'i, ada zonni. Kalau dalil qat'i itu adalah dalil yang kekuatan argumentatifnya itu pasti atau sangat meyakinkan gitu.
Dalil qat'i itu adalah dalil yang kekuatan argumen untuk argumentasinya itu pasti ya 100% atau sangat meyakinkan sehingga bisa dipahami oleh banyak orang. Kekuatannya pasti dan dia meyakinkan, dipahami oleh semua. Saya ulangi. Adab yang keempat ya. Adab yang keempat adalah seorang awam ketika bertanya kepada mufti, cukup dia bertanya mendapat hasil matangnya, hukumnya apa, udah. Menurut pendapat pertama, dia tanya saja, nggak boleh tanya dalil. Wahai mufti, hukum ini apa? Hukumnya haram, udah selesai, nggak boleh tanya dalil. Ketika dia tanya dalil, kenapa? Pertama, dianggap dia tidak percaya dengan jawaban mufti. Kesannya seakan-akan nggak percaya dan menganggap mufti menipu. Ini nggak bagus. Sebab yang kedua adalah misalnya dia dijelaskan dalilnya, kadang orang awam nggak paham. Orang awam nggak paham. Atau misalnya paham dalil pun nggak paham tata cara pendalilannya. Maka nggak usah dia bertanya dalilnya, cukup dia dapat matangan. Kemudian menurut pendapat ulama yang lain, boleh tanya dalilnya. Si orang awam boleh tanya dalilnya dengan catatan dia tanya itu untuk belajar. Ingin mencoba kritis. Ini mungkin levelnya beda. Ya, orang awam yang mungkin ya sedikit dia belajar sehingga dia pengen tahu basic dalilnya apa. Kemudian ulama juga menjelaskan dalil yang dijelaskan kepada orang awam tadi adalah dalil yang qat'i. Qat'i itu apa? Qat'i itu adalah dalil yang sisi argumentatifnya itu pasti dan sangat meyakinkan, jelas. Ya, ada nanti juga qat'i itu terbagi dua ya. Lawan kata qat'i itu zonni. Qat'i itu pasti, meyakinkan, sangat jelas. Kalau zonni itu bahasa translate-nya apa ya? Kemungkinan besar ya. Zonni itu kemungkinan besar. Kalau qat'i itu pasti, jelas 100%. Kalau zonni itu kemungkinan besar benar. Kemungkinan besar iya, itu namanya zonni. Zon didasarkan atas zon. Ya, itu nanti dibahas di maratibul idrok, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan itu nanti ada ilmu, ada zon, ada waham, ada syak. Ya. Ilmu itu pengetahuan yang sesuai dengan realita, alias 100% benar. Kalau zon itu pengetahuan yang di atas 50%, hampir mendekati kebenaran. Kalau syak itu 50-50, antara benar dan salah itu 50%. Yang paling bawah adalah waham. Waham itu adalah pengetahuan tapi kemungkinan besar keliru, yaitu pengetahuan di bawah 50% kebenarannya. Ya. Nanti masalah dalil itu terbagi dua. Ada dalil yang qat'i, ada dalil yang zonni. Dalil yang qat'i itu dalil yang pasti, yang sangat meyakinkan dan sangat jelas. Kalau dalil zonni itu adalah dalil yang kemungkinan benar atau kemungkinan tepat gitu. Dan nanti pun dibagi dua lagi ya. Jadi ada dalil yang namanya qat'i subut. Dalil yang kevalidannya adalah pasti. Sangat valid atau pasti valid, pasti benar. Itu ada dua ya. Jadi dalil yang kepastiannya dari sisi kevalidannya pasti valid, itu ada dua. Pertama Quran itu pasti valid, qat'i subut ya. Quran itu qat'i subut ya. Alias dia pasti valid. Tidak ada yang mengatakan Quran itu ada sisi kedustaannya, tidak ada. Pasti valid 100%. Pasti benar. Yang kedua ya, dalil qat'i yang kedua adalah hadis, tapi hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir, bukan hadis ahad. Ini nanti masuk lagi ke pembahasan mustalah hadis ya. Intinya saya ulangi, dalil itu ada dua ya, statusnya ada dua, ada dalil yang qat'i, ada yang zonni. Dalil yang qat'i secara validitas itu adalah Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Itu pasti sahih, pasti benar. Tidak boleh ada yang mengatakan itu dhaif gitu. Kemudian nanti ada dalil yang sisi validitasnya tidak qat'i tapi zonni. Zonni itu kemungkinan besar adalah benar. Kemungkinan besar dikatakan sahih.
tapi tidak sampai 100%. Alias ini dalam rangka prasangka. Apa itu? Hadis. Hadis yang tidak sampai mutawatir. Dan itu mayoritas hadis yang ada itu adalah hadis yang zonni. Jadi kita mengatakan hadis ini kok sahih, hadis ini hasan, hadis ini sahih. Itu adalah prasangka kemungkinan besar sahih gitu. Kita tidak mengatakan bahwa itu pasti sahih. Tidak. Yang pasti sahih itu adalah Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Mutawatir itu apa sih? Mutawatir itu adalah satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mereka tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kemungkinan besar mereka tidak mungkin untuk bersepakat dalam kedustaan. Saya kasih contoh mudahnya adalah misalnya ada kabar bahwa ya, ada kabar bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Mekah itu ada Ka'bah. Kira-kira ada kemungkinan dusta enggak? Enggak mungkin. Ya, karena kabar tentang di Mekah ada Ka'bah itu sudah kita dengar dari banyak orang yang tidak mungkin mereka berdusta. Nah, yang seperti ini namanya mutawatir. Kabar yang mutawatir, yang qat'i. Seperti Quran. Jadi Quran dan hadis yang mutawatir itu qat'i, pasti benar, pasti sahih. Adapun di bawah itu hadis-hadis yang lain, entah itu riwayat Tirmidzi, entah Bukhari, Muslim, itu mereka kesahihannya adalah zonni. Alias di kemungkinan besar dia sahih gitu. Tapi tidak kita katakan pasti. Tapi ulama beristihad mengumpulkan ini, hadis ini diambil dari orang-orang yang siqah ya, orang-orang yang siqah yang terpercaya, akhirnya kesimpulannya ini istihadnya adalah ini hadisnya sahih gitu. Tapi masih ada kemungkinan bahwa itu dhaif, tapi kemungkinannya sangat kecil gitu. Berapa lagi mas? Ya ini masih satu pembahasan. Ya, jadi dalil itu dari sisi validitasnya ada yang qat'i. Qat'i itu Quran dan hadis mutawatir. Yang zonni itu yang selain hadis mutawatir. Ya, hadis yang namanya hadis ahad. Nah, kemudian nanti itu dari sisi apa? Dari sisi validitasnya. Nanti juga ada dari sisi dilalah. Dilalah itu adalah makna yang ditunjukkan oleh dalil itu. Makna yang ditunjukkan oleh dalil itu. Nah, ini yang kita akan menjelaskan itu. Kita ingin menjelaskan bahwa seorang awam ketika tanya kepada mujtahid boleh bertanya tentang dalil dari jawabannya. Awam tanya kepada mufti tentang suatu permasalahan, dijawab hukumnya ini, dia boleh bertanya tentang dalilnya. Jika dalilnya ini adalah dalil qat'i. Qat'i di sini maksudnya adalah qat'iyud dilalah. Qat'i dilalah itu apa? Adalah dalil yang makna yang ditunjukkan oleh dalil itu pasti cuma satu kemungkinan gitu. Karena terkadang ada dalilnya sahih, tapi maknanya bisa banyak kemungkinan. Nah, kalau ada dalil sahih, maknanya bisa banyak kemungkinan, itu namanya dilalahnya tidak qat'i, tapi zonni. Nah, yang boleh disampaikan oleh mufti kepada orang awam yang tanya tentang permasalahan, kemudian dijawab hukumnya ini, dia pengen tanya dalilnya, dia boleh sampaikan dalilnya ini jika dalilnya itu adalah dalil qat'i secara dilalah. Makna yang ditujukan dalil itu cuma satu kemungkinan. Contohnya apa? Contohnya misalnya Qul huwallahu ahad. Ya. Tanya tentang masalah tauhid syirik gitu. Ini kita disuruh mengesahkan Allah, ya. Gimana hukumnya? Wajib gitu. Kemudian dia tanya, apa hukumnya Allah itu esa? Disebutkan dalam Al-Quran ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Nah, ayat Quran Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, itu maknanya cuma satu. Tidak boleh ada kemungkinan makna yang lain. Karena kalau kita katakan ayat Qul huwallahu ahad itu maknanya bisa banyak kemungkinan. Oh, maksudnya yang esa itu bukan Allahnya, yang lainnya, itu tidak boleh. Karena Qul huwallahu ahad itu maksudnya ya Allah esa sebagai Tuhan gitu. Tidak ada kemungkinan makna yang lain. Nah, seperti ini boleh dalil yang qat'i secara dilalah gini, boleh kita sampaikan kepada orang awam. Karena pasti dia juga paham serupa, tidak ada kemungkinan yang lain, sehingga tidak bisa tidak menjadikan dia bingung. Atau contohnya ayat tentang warisan.
Ayat tentang warisan yang pakai bilangan-bilangan. Bilangan itu maknanya cuma satu, tidak mungkin makna yang lain. Nah, dia dilalahnya qat'i. Misalnya, walakum nisfu ma taraka azwajikum. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Misalnya ada seorang lelaki tanya kepada mufti, "Wahai mufti, saya punya istri saya meninggal, berapa jatah warisan saya?" Berapa jatah warisan saya? Saya punya istri saya meninggal, istri saya punya harta, saya dapat berapa jatah warisan? Muftinya mengatakan, oh jatahmu setengah dari harta warisan istrimu. Jika istrimu nggak punya anak, kamu dapat setengah harta warisannya. Orang awamnya tanya, mufti dalilnya apa? Nah, ini boleh disebutkan, karena dalilnya ini cuma punya satu kemungkinan makna. Kemudian disebutkan di surat An-Nisa, Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan untuk kalian para suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri-istri kalian jika istri-istri kalian tidak punya momongan. Nah, ini jelas dalil yang qat'iyud dilalah. Arah pendalilan dari dalil tersebut cuma satu kemungkinan. Ini tidak apa-apa disampaikan kepada orang awam. Adapun kalau sisi pendalilannya bercabang, ada banyak kemungkinan, maka tidak disampaikan. Ya, maka di sini dikatakan wa yujibul alim idza kana dalilu qat'iyan tashtarikul adhan fi fahmihi. Si alim atau mujtahid ini atau mufti ini boleh menjawab dalil yang diminta oleh si orang awam jika dalilnya qat'i secara dilalah, bisa dipahami bersama. Adapun kalau pemahamannya bisa macam-macam, ya, ini tidak usah dijawab karena dia nanti akan bingung, pusing. Contohnya banyak sekali, ya. Allah mengatakan dalam masalah wudu, famsahu biru'usikum. Wahai mufti, ya, hukum mengusap kepala ketika wudu itu gimana? Apakah cuma sebagian atau cuma sebagian atau harus semua? Misalnya muftinya mengatakan harus semua gitu. Harus semua. Dalilnya apa? Famsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Nah, biru'usikum ini nanti ada banyak kemungkinan makna. Biru'usikum huruf ba-nya ini ada yang mengatakan maknanya untuk sebagian. Berarti usaplah sebagian kepala kalian. Ada juga yang mengatakan huruf ba ini adalah ziyadah, tambahan, sebagai penekanan, artinya seluruh kepala. Nah, ini ayat ini jelas sahih, cuman maknanya bisa macam-macam. Nah, yang seperti ini kata Syekh As-Sasri di sini mengatakan orang awam yang tanya tentang permasalahan agama tapi minta dalil, jika dalilnya adalah dalil yang zonni, tidak qat'i, maka tidak usah dijawab. Gitu. Tidak tahu, moga bisa dipahami. Intinya globalnya gini, ya. Globalnya adabnya seorang awam kepada mufti, globalnya adalah pertama, ya, dia harus beradab dengan mufti. Kedua, dia harus memuliakannya, memposisikan mufti sebagai ulama. Ketiga, dia tidak boleh bertanya kepada mufti kecuali kondisi emosi mufti sedang stabil. Kalau tidak stabil jangan tanya. Yang keempat, kalau dia tanya kepada mufti, udah gitu aja. Dijawab, jawabannya apa? Manut gitu. Jawabannya apa? Manut. Tidak usah kemudian tanya dalilnya apa. Karena terkadang tanya dalilnya, dikasih dalil nggak paham. Akhirnya butuh penjelasin lagi. Udah dijelasin nggak paham lagi. Ya. Itu jika apa? Konsumsi orang awam, ya. Tapi untuk konsumsi penuntut ilmu agama mungkin boleh. Konsumsi penuntut ilmu agama mungkin boleh tanya dalilnya apa, dalam rangka untuk belajar gitu. Tapi kalau orang awam murni yang tiap hari cuman di pasar jualan ini, jualan itu, tiap hari jualan sayur, tidak pernah belajar ilmu agama secara berjenjang, ya, dia cuman sholat biasa, puasa, ngaji juga kadang-kadang, maka tidak usah dia tanya dalilnya. Cukup dia percaya dengan jawaban yang dikeluarkan dari mulut si mufti. Karena mufti, ulama ini tidak bakalan dia berdusta. Karena dia adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pembahasan yang pertama. Tapi sepertinya ini akan panjang yang bab kedua. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.